Shalom Jemaat GKBI yang kami kasihi. Kami keluarga Pendeta Adieliwaru mengucapkan Selamat mengikuti ibadah bulan keluarga di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKBI. Saya mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah bulan keluarga di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKBI. Kami mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah bulan keluarga 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKBI yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur karena berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu pertama bulan September, di mana sebagaimana yang kita tahu di tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita di masa pandemik, kita bersama-sama dengan keluarga kita melakukan ibadah di gereja. Ada acara kebersamaan antar tiap keluarga. Namun meskipun kita masih di masa pandemik dan masih beribadah dengan cara online, sukacita dapat tetap kita rasakan di dalam keluarga di tengah ibadah online ini. Mari saya undang jemaat yang di rumah untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak jemaat untuk mengambil waktu saat teduh, mengucap syukur atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kami bersama dengan keluarga GKBI mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah. Tuhan, kiranya Kau selalu sertai kami satu persatu agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. Berikan kami hati ya Tuhan yang rindu memuji dan menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu yang kudus. Pimpin kami ya Tuhan untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk fokus beribadah dan datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Kami menyerahkan ibadah online bulan keluarga kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats pembimbing yang membuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 47 ayat 2 dan 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Sebagai bentuk respon kita terhadap Nats membimbing, mari jemaat sekalian, saya undang jemaat dengan kesungguhan hati. Kita mengagungkan, memuji dan meninggikan namanya yang kudus dengan menaikkan pujian. Muliakanlah nama Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 19. Muliakanlah nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Segenap puji-pujian dinaikkan pada Tuhan. Muliakan nama Tuhanmu dengan segenap hidupku. Hai orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, berikan pujian padanya
dan masyurkan namanya. Muliakanlah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Saya undang jemaat yang di rumah untuk dapat bangkit berdiri. Kita naikkan bait ketiga. Hai semua umat manusia, nyanyikan pujian. Hai semua umat manusia, nyanyikan pujian. Dengan segenap hatimu, muliakanlah Tuhanmu. Masyurkan Yesus Rajamu, serta sembahlah Dia. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Hukum Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Hukum Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk harus mengasihi sesama manusia. Karena barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Maka dari itu kita diingatkan untuk selalu taat dan patuh pada perintah dan kehendak Tuhan untuk saling mengasihi. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, umatnya yang berdosa ini. Dan dengan kemurahan Allah terhadap umatnya, menuntun kita terhadap pertobatan atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan kita pun seharusnya juga belajar untuk lebih taat dan patuh terhadap firman dan perintah Tuhan. Dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan. Sebelumnya, kita akan mengangkat satu buah pujian dari Nafiri Rohani nomor 46. Jadi putih bersih, karena hanya Tuhan penebus kita. Dan daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan pengampunan serta menyucikan dosa kita menjadi putih bersih.
Ya Tuhan, kami rindu disucikan. Tinggallah Tuhan dalam hati kami. Segala berhala Tuhan halaukan. Sucikan kami jadi putih bersih. Basuh kami ya Tuhan Yesus. Sucikan kami jadi putih bersih. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami bertelut di kaki salib-Mu. Dengan iman disucikannya kami. Sucikan kami jadi putih bersih. Basuh kami ya Tuhan Yesus. Sucikan kami jadi putih bersih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami harus saling mengasihi sesama kami dan hidup seturut dengan perintah dan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, meminta pengampunan dan pertobatan atas setiap dosa yang telah kami perbuat. Jika seringkali kami tidak taat terhadap perintah-Mu, kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas tiang kayu salib, Tuhan membersihkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Berikan kami hati ya Tuhan yang senantiasa rindu menaati Engkau dan mengasihi sesama kami. Dan ajar kami ya Bapa untuk selalu hidup seturut dengan perintah dan kehendak-Mu di tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melingkupi dan menyertai kami. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat yang di rumah untuk dapat bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan sebagai petunjuk hidup baru, mari saya undang jemaat yang di rumah untuk dapat bersama-sama membaca ayat ini terambil dari Kolose 3 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya persilakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Adieli Waru dengan tema Tuhan adalah penolong keluargaku. Sebelumnya kita angkat satu buah pujian, Tuhan penolongku. Kiranya melalui pujian ini kita imani dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku
percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Bersama Tuhan lewati semua, ku taruh harapku di dalam Dia. Oh, ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Kau meninggalkanku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Putri kasih karunia, namanya
yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami juga bersyukur kami boleh memasuki bulan September, dan dalam gereja kami, Gereja Kristus, bulan September adalah bulan keluarga. Dan kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terangi hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Katakan apa yang Engkau ingin katakan kepada kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena hari ini kita bersama memasuki bulan keluarga. Dan tema yang diangkat bagi kita adalah Tuhan adalah penolong keluargaku. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 121 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Allah bagi kita. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema yang sudah ditentukan secara sinodal kepada kita adalah Tuhan adalah penolong keluargaku. Dari tema ini ada dua hal yang saya ajak kita renungkan. Yang pertama, apa maksudnya keluarga? Lalu yang kedua, kita akan merenungkan Tuhan adalah penolong keluargaku. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita memahami apa itu pengertian keluarga. Saudara, masing-masing kita ada dalam keluarga. Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Itu keluarga. Jadi satu kelompok yang kecil. Saudara, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, ada perkawinan, atau ada adopsi. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Dan mereka setelah menikah melahirkan anak, dan itulah keluarga. Saudara, bagaimanakah bentuk dari keluarga itu? Nah, bentuk keluarga itu ada dua, saudara. Yang pertama keluarga inti, lalu yang kedua keluarga besar. Apa itu keluarga inti? Keluarga inti yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya. Itu keluarga inti. Lalu yang kedua keluarga besar. Keluarga besar yaitu keluarga yang terdiri dari kakek dan nenek yang sama. Termasuk keturunan masing-masing, istri dan suami atau kakek nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya.
Saudara, yang tergabung di dalamnya itu disebut keluarga besar. Nah, kalau ditanyakan bagaimana bentuk keluarga itu? Bentuk keluarga itu ada dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat apa itu keluarga, bentuknya, maka kita melihat hal yang berikut. Apa sih fungsi dari keluarga itu? Apa pentingnya keluarga itu? Nah, saudara, ada beberapa poin yang kita melihat mengenai fungsi daripada keluarga. Yang pertama, saudara, fungsi keluarga itu adalah fungsi sosialisasi. Ya. Kita tahu bahwa seorang anak lahir di tengah-tengah keluarga. Di keluargalah dia mengalami pembentukan kepribadian. Dia dibentuk budaya, karakter oleh papa, mama, dan anggota keluarganya. Itu fungsi sosialisasi. Serta memperkenalkan kepadanya pola tingkah laku dan sikap. Bagaimana yang etis dan tidak etis. Bagaimana yang sopan dan tidak sopan. Di dalam keluarga itu disampaikan hal itu oleh keluarganya. Bahkan hal yang penting, saudara, di tengah-tengah keluarga, keyakinan juga itu disampaikan kepada keluarga. Kalau orang Israel, saudara, bagi seorang anak, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 di situ dikatakan, dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi saudara, pada waktu dia masih kecil, sudah dia mengerti tentang Allah, keyakinan. Itu dalam keluarga, saudara. Maka Bapak dan Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi sangat penting kita menyampaikan hal-hal kepada anak kita, secara khusus tentang iman mereka kepada Kristus. Sosialisasi juga cita-cita ke depan. Mau jadi apa? Pilih studi. Dan nilai-nilai Kristiani sebagai orang Kristen. Jadi saudara, ini fungsi pertama adalah fungsi sosialisasi. Baik pembentukan kepribadian, baik tentang pola tingkah laku dan sikap, baik itu keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai Kristiani. Nah, ini saudara fungsi keluarga, fungsi sosialisasi. Lalu yang kedua, saudara, fungsi afeksi. Fungsi afeksi itu, saudara, berhubungan dengan rasa afeksi. Misalnya, ada rasa kasih sayang. Nah, di tengah-tengah keluarga, saudara, ada rasa kasih sayang, saling bercengkraman antara papa dan mama, mama dengan anak, papa dengan anak. Ada kasih sayang yang mesra di tengah-tengah keluarga itu. Itu fungsi afeksi. Ada keintiman, ada perhatian, dan rasa aman yang tercipta di dalam keluarga. Jadi ini saudara, pentingnya keluarga itu ialah ada fungsi afeksi di dalamnya. Maka kalau hal-hal ini tidak terjadi di tengah-tengah keluarga, maka ada hal yang kurang. Ketika rasa kasih sayang tidak ada, ketika keintiman tidak ada, ketika perhatian tidak ada, ketika rasa aman tidak ada, maka fungsi afeksi itu berarti tidak berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, saudara, adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis, saudara, berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Papa dan mama bekerja, secara khusus papa. Tapi sekarang kalau kita melihat juga mama juga bekerja. Dan bagaimana pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka harus memanage itu dengan baik. Nah, saudara, berarti kalau ini terjadi, maka fungsi ekonomis itu akan terjadi. Maka saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, fungsi dalam keluarga itu ada 3 hal. Tapi mungkin bisa ditambahkan lagi. Fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, dan fungsi ekonomis. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah pengertian keluarga. Kalau ditanya keluarga, itulah keluarga. Lalu kita pindah kepada yang kedua, saudara, tema kita, yaitu bahwa Tuhan penolong keluargaku. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang keluarga, baik secara pribadi-pribadi
maupun juga secara komunitas kecil seperti yang telah saya uraikan di atas tadi, saudara, maka saudara, hal yang pertama kita dambakan, kita butuhkan dalam keluarga adalah berkat Tuhan. Bagaimana berkat Allah dicurahkan kepada kita. Bagaimana berkat Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Nah, saudara, berkat Tuhan itu cakupannya sangat luas. Bukan hanya sekedar uang atau hal material lainnya. Bukan, saudara. Itu betul ada, tetapi bukan hanya itu. Berkat Tuhan sesungguhnya meliputi kesehatan. Ya. Meliputi sukacita dan damai sejahtera. Meliputi kemenangan dalam iman mereka. Umur panjang dan kebahagiaan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga sungguh membutuhkan berkat dan anugerah Tuhan. Dan siapakah sumbernya? Siapakah penolong kita? Siapakah yang menganugerahkan kepada kita? Itu adalah Tuhan kita. Lalu selain berkat, saudara, ada hal yang penting dalam kelangsungan keluarga itu adalah pengampunan Tuhan. Saudara, kita harus jujur ya Bapak Ibu. Tidak seorang pun yang hidupnya selalu sempurna di dunia ini. Tidak. Kita juga ada cacat celahnya. Ada kelemahan. Kita bisa buat salah. Tetapi saudara, bagaimana kita dalam menjalani hidup ini dengan segala kelemahan kita? Saudara, mari kita memperhatikan bahwa Tuhan mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kematian Tuhan Yesus merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada umat manusia. Sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Dia rela memberikan dirinya, Dia mati. Maka saudara, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni orang yang bersalah, maka kita juga harus mengampuni anggota keluarga kita. Antara papa dan mama. Bisa saja ada salah paham. Bisa terjadi salah paham, bahkan juga akhirnya bisa terjadi keributan-keributan kecil. Itu biasa. Tetapi yang harus ada di tengah-tengah keluarga adalah pengampunan Tuhan. Antara anak dengan papa mamanya. Ada masalah. Maka sebelum matahari terbenam, masalah itu dibereskan. Bagaimana caranya? Kita bertelut di bawah kaki salib Tuhan. Dan kematian Tuhan Yesus merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada kita yang sudah kita terima. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kekristenan, iman Kristen itu harus memberikan pengampunan. Dalam doa Bapa Kami, saudara, bahwa Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Lalu yang ketiga, saudara, yang harus ada dalam keluarga adalah pembaharuan oleh Tuhan. Nah, ini berbicara mengenai spiritualitas. Seseorang yang memulai kehidupan baru di dalam Kristus, ia masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, saudara, pembaharuan oleh Tuhan dalam keluarga akan dirasakan dalam arah dan tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saya boleh berkata bahwa kehendak Tuhan bagi bapak, ibu, adik-adik, semua Tuhan mau kita terus dibaharui dari hari ke hari. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang, dan kita terus maju ke depan. Nah, saudara, setelah saya mengungkapkan 3 hal ini, saudara, yang pertama bahwa berkat Tuhan itu dibutuhkan oleh keluarga. Lalu yang kedua adalah pengampunan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah pembaharuan oleh Tuhan. Maka saudara, kita boleh melihat bahwa dalam ketiga hal ini kita sungguh membutuhkan anugerah Tuhan. Kita sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, kita melihat saudara dalam dunia film, perfilman, ada banyak tokoh penolong yang hebat-hebat. Misalnya Superman, Spider-Man, Batman, dan lain-lain.
Saudara, tokoh-tokoh ini punya cara sendiri untuk menolong. Saudara, tokoh-tokoh penolong ini mengambil pertolongan bagi manusia dengan caranya, dan itulah yang membuat dia menjadi hebat dan penolong. Itu dalam dunia perfilman, Bapak Ibu. Tetapi saudara, pada pagi hari ini dalam bulan keluarga ini, Mazmur yang sudah kita baca tadi menawarkan sosok penolong yang lain. Sang penolong itu tidak lain, tidak bukan adalah Allah sendiri, pencipta alam semesta ini. Saudara, pemazmur yakin bahwa hanya Tuhanlah yang satu-satunya yang menolong kita. Dialah penolong handal kita. Saudara, Tuhan adalah penolong dan penjaga yang paling hebat. Yang bisa memberikan semuanya itu kepada kita. Yang bisa menjaga kita. Beberapa contoh saya boleh berikan kepada kita. Misalnya, Tuhan bukanlah CCTV. CCTV yang hanya menangkap gambar namun tidak dapat berbuat apa-apa. Itu CCTV. Jadi tidak handal, saudara. Dia hanya menangkap gambar. Tetapi Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya yang menjaga alam semesta ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Tuhan tidak seperti satpam yang tidak mampu melawan perampok bersenjata yang berjumlah lebih banyak. Coba saja dalam perumahan misalnya, ada perampok. Satpam tidak bisa buat apa-apa. Tuhan juga bukan seperti alarm yang hanya memberikan peringatan tetapi tidak dapat memberikan pertolongan. Tidak, saudara, tidak seperti itu. Tuhan adalah pribadi yang bisa menjamin keselamatan kita, yang menjaga kita dan melindungi kita. Maka kalau tema kita hari ini adalah Tuhan adalah penolong keluargaku, betul saudara-saudara. Betul. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai penolong bagi keluarga kita? Dalam ayat 3a tadi pembacaan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Kenapa kaki ya, saudara? Kaki adalah yang menopang tubuh kita, saudara. Maka kalau kaki kita sudah tidak berdaya, kita akan roboh dan kita jatuh. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan akan menopang kita, saudara. Hal ini berarti bahwa Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita terjatuh, tergeletak. Tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Saya memberikan sebuah contoh. Keluarga yang sangat bergumul. Mereka suami istri memiliki seorang anak putri. Anak putri mereka sakit, saudara. Mereka sangat bergumul. Tetapi sebagai seorang Kristen yang baik, mereka berharap kepada Tuhan. Memohon. Dan anak mereka juga sangat percaya kepada Tuhan. Dia cinta Tuhan, maka dia berdoa walaupun dalam keadaan sakit. Nah, saudara, suatu kali saudara, anak ini dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diobservasi, maka dia akan dioperasi. Nah, saat makan siang saudara, ini beberapa teman dokter yang sudah mengoperasi anak ini. Saudara, beberapa dokter di rumah sakit itu, dan salah seorang dokter bedah bertanya kepada temannya. Pak dokter bedah, operasi terhebat apakah yang pernah Anda lakukan? Itu pertanyaan dari temannya, dokter bedah juga. Dokter temannya ini saudara bingung harus menjawab operasi apa, yang mana. Kemudian saudara setelah dia berdiam diri, sejenak ia menjawab. Dia bilang, saya sudah banyak melakukan operasi. Dan semuanya menuntut keahlian, kesabaran, ketelitian yang tinggi. Saya teringat pada operasi yang dijalani oleh gadis kecil yang hanya mempunyai harapan 10% saja untuk hidup. Maka ketika dia dibawa oleh suster, mukanya sudah pucat. 10% lagi harapan untuk hidup.
Saudara, malam itu para perawat membawa seorang gadis kecil yang berwajah pucat masuk ke ruang operasi. Waktu itu pikiran dokter ini sedang dipenuhi berbagai macam persoalan yang berat. Dan saudara, ketika para perawat sedang mempersiapkan pembiusan, gadis kecil ini bertanya kepada dokter. Luar biasa. Dia bilang begini, "Dokter, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Dokter berkata, "Iya sayang, apa yang ingin kamu tanyakan?" Dia katakan, "Papa mama saya suka berdoa. Dan saya setiap malam sebelum tidur, saya selalu berdoa. Sekarang sebelum operasi dimulai, bolehkah saya berdoa?" Wih, luar biasa saudara. Dokter berkata, "Baiklah anak manis, engkau memang harus berdoa. Jangan lupa berdoa juga untuk saya sebagai dokter yang akan mengoperasi engkau." Kemudian gadis kecil itu melipat kedua tangannya dan berdoa. Doanya begini Bapak Ibu. "Yesus, engkau gembala yang baik. Berkatilah domba kecilmu malam ini. Dalam kegelapan kiranya engkau dekat denganku. Lindungi aku sampai datangnya sinar mentari esok pagi. Dan berkati pula dokter yang akan mengoperasi aku." Saudara, setelah menutup doanya, gadis kecil itu berkata, "Sekarang saya sudah siap dokter." Dokter itu berkata kepada teman-temannya yang menanyakan apa yang hebat yang pernah engkau lakukan. Dan dokter ini dengan mata yang berkaca-kaca melihat betapa besar iman yang dimiliki gadis kecil ini. Malam itu sebelum dia mulai operasi, dokter itu berdoa. Dia bilang, "Saya jarang berdoa, jujur. Tapi malam itu saya berdoa." Doa dokternya begini, "Tuhan yang baik, engkau boleh tidak membantuku dalam operasi yang lain. Tetapi kali ini, bantulah aku untuk menyelamatkan gadis kecil ini." Setelah kemudian dia katakan, "Saya mulai operasi gadis kecil itu. Dan puji Tuhan, keajaiban terjadi. Gadis kecil itu disembuhkan." Luar biasa. Maka saudara, dokter ini bersaksi. Dia katakan, saat berpisah dan melepas gadis kecil itu untuk kembali ke rumah, maka saya sadar sesungguhnya saya pasien yang menjalani operasi iman. Saya yang dioperasi melalui gadis kecil itu. Saudara, gaya hidup gadis kecil itu mengajarkan bahwa jika kita menyerahkan seluruh masalah dan beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan memulihkan dan akan menolong kita. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan mampu memelihara dan menjaga. Harapan yang kita gantungkan kepadanya tidak sia-sia. Doa menjadikan iman sebuah kenyataan. Itu yang dikatakan oleh dokter. Dia katakan, luar biasa. Pengalaman ini saya tidak bisa lupa. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa begitu hebat gadis kecil ini? Di rumahnya, papa dan mamanya, mereka selalu berdoa. Baca firman Tuhan. Maka ketika dia sakit pun, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika dia masuk dalam ruang operasi pun, dia tidak pernah lupa bahwa yang terpenting serahkan kepada Tuhan. Termasuk dokternya, termasuk alat-alatnya, semuanya. Karena dia yakin hanya Tuhanlah yang bisa menolong. Tuhan yang memakai rumah sakit. Tuhan yang memakai dokter. Dan Tuhan yang bisa menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Puji Tuhan. Ini yang pertama saudara. Lalu yang kedua, melalui firman Tuhan tadi. Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga kita. Ayat 3b dan ayat 4. Saudara, Tuhan kita itu tidak pernah tertidur dia. Dia tidak pernah terlelap karena dia Tuhan. Tuhan menjaga kita setiap saat. 20 jam, 24 jam sehari. Dan 365 hari setahun. Tuhan menjaga kita non-stop dalam kondisi apapun. Baik tatkala kita sehat, tatkala kita sakit,
tatkala kita jaya, tatkala kita ada masalah. Tuhan menjaga kita non-stop. Apakah matahari sedang bersinar terik atau malam sedang sangat dingin? Tuhan akan selalu setia menjaga kita. Itu di dalam ayat yang ke-6. Kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan. Dia setia. Allah tidak pernah terlelap. Saudara, seorang ibu dan putrinya yang berusia 4 tahun sedang bersiap-siap untuk tidur. Nama putrinya adalah Jen yang masih kecil dan dia selalu takut akan gelap. Sebenarnya juga mamanya juga takut gelap. Saya tidak tahu di antara kita kalau ada yang takut gelap ya. Tapi anak ini dengan mamanya dia takut gelap. Nah, ketika lampu kamar dimatikan, si Jen ini melihat sekilas sinar bulan dari jendela kamarnya. Dan ketika dia melihat itu dia bertanya kepada ibunya. Ibu, apakah bulan itu lampu milik Allah? Kata mamanya, iya, jawab ibunya. Kemudian si Jen melanjutkan pertanyaannya. Apakah Allah akan mematikan lampunya dan tidur? Si ibu pun menjawab, tidak nak. Hai anakku, Allah tidak pernah tidur. Memang benar firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak pernah terlelap. Tidak pernah. Pandangannya senantiasa diarahkan kepada kita. Ia hadir dan memelihara kita. Dia mengetahui kekuatan kita. Dia mengetahui pergumulan kita. Serta keberadaan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi bahwa semuanya ada di hadapan Tuhan. Apa sesungguhnya yang membuat kita takut? Apa sesungguhnya yang membuat keluarga kita bingung? Saudara, hal yang kita lakukan adalah berpalinglah kepada Tuhan yang tidak pernah tertidur. Kalau selama ini kita pernah meragukan pertolongan Tuhan, kalau selama ini kita tidak pernah peduli, maka hari ini, dalam bulan keluarga ini, saya minta dalam nama Tuhan, berpalinglah kepada Dia yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Setiap detik, perkenankan Dia menjaga keluar masukmu, ayat yang ke-8. Jika saudara merasa khawatir tentang sesuatu hari ini, ingatlah bahwa Tuhan selalu menjaga Anda. Dia tidak pernah tertidur sedikit pun. Itulah sebabnya berpalinglah kepada Dia. Saudara, hal yang berikut di dalam ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga nyawamu. Saudara, Tuhan tidak akan menjaga kita dan keluarga kita dari segala kecelakaan. Tetapi Tuhan akan melindungi kita, bahkan melindungi nyawa kita. Bukankah nyawa kita jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang kita miliki? Dan Tuhan berkata Dia menjaga saudara-saudara. Keluarga kita dijaga, anak-anak kita dijaga. Saudara, dalam Alkitab kalau kita melihat tokoh Daniel, saudara. Ketika dia dalam Daniel pasal 6 ayat 23 itu. Ketika dia bermasalah saudara. Tuhan mengirim malaikat Tuhan. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga dia tidak diterkam oleh singa. Itu berarti mata Tuhan. Terus mengikuti. Terus menjaga orang-orang pilihannya Dia. Penjagaan dan penyertaan Tuhan yang kekal itu tidak pernah lekang oleh waktu. Tidak pernah lekang oleh waktu. Dan penjagaannya juga berlaku untuk kehidupan kita saat ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa bukan? Tentang Allah kita. Saya memberikan sebuah contoh saudara bagaimana kita bersikap dengan diri kita. Pagi hari di sebuah taman kompleks perumahan, ada seorang bapak menurut cerita bahwa istrinya sedang ada dalam rumah sakit. Itu berarti ada pergumulan. Mereka juga punya bayi, anak masih kecil. Dan ketika dia jemur anaknya
nggak tahu bagaimana. Anak ini menangis dan menangis. Ya. Waktu dia sedang menangis, saudara, waktu anak itu sedang menangis, bapak ini berbicara kepada anaknya yang masih bayi itu. Apa yang dikatakan oleh bapak ini, saudara? Dia katakan, tenang sekarang John. John, tenang John. Semuanya baik-baik saja John. Relaxlah John. Semuanya akan baik-baik saja. Tenang John. Udahlah John. Lalu ada seorang ibu yang melihat sikap si ayah ini, kemudian berkata, wow, sebagai seorang ayah Anda sangat mengerti bagaimana berbicara dan menenangkan anak Anda yang masih bayi dan sedang menangis ini. Luar biasa Bapak. Kemudian si ibu itu mengulurkan tangannya untuk menggendong si bayi. Terus saudara, si ibu ini juga berbicara seperti bapak ini. Dikatakan, kamu kenapa menangis terus, Dik? Kamu kenapa menangis ya, John? John manis? Sahut ibu itu kepada si bayi itu. Saudara, kemudian bapak ini berkata, dengar apa yang dikatakan oleh bapak ini. Ibu, dia bukan John, Ibu. Saya yang namanya John. Anak saya ini namanya Michael. Jadi bukan John. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ternyata yang sedang dia tenangkan adalah dirinya sendiri. Bukan anak bayi itu. Anak bayi itu memang harus menangis. Kalau dia tidak nyaman, dia menangis. Tetapi seringkali yang senewen ketika anak itu menangis, ketika ada masalah adalah pribadi kita sendiri. Maka dia berkata ketika anaknya menangis, dia sebutkan dirinya, John, tenang. Saudara, saya bersaksi kepada Bapak dan Ibu, pernah ada masalah, saya melakukan hal ini, saudara. Adi Eli, tenang Adi Eli. Adi Eli berdoa, Adi Eli. Tenang, tenang. Dan ketika saya berbicara kepada diri saya sendiri, dan saya mengarahkan diri saya kepada Tuhan, saya bisa tenang. Nah saudara, ada banyak masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak sabar atau salah kaprah. Dan akhirnya membuat masalah, bukannya masalah menjadi kecil, menjadi masalah jadi besar. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang merupakan kesimpulan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, hal apa yang sedang merisaukan hati saudara saat ini? Di tengah-tengah keluarga saudara, apa yang sedang saudara risaukan? Dalam keluarga saudara, apa yang dirisaukan? Adakah hal-hal itu membuat keluarga saudara kehilangan damai? Nah, kalau demikian, maka yang kedua, saudara, pertanyaan buat kita, kalau ada masalah dan kita kehilangan damai dan tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, yang kedua, sudahkah saudara membawa segala ketakutan dan kegelisahan saudara kepada Tuhan? Sudahkah membawa bersama dengan keluarga saudara, baik sebagai ibu, bapak, dan anak-anak, berlutut bersama-sama? Saudara, bawalah itu melalui doa. Dan seruan saudara kepada Tuhan. Ingat tadi seorang anak kecil yang ketika dia dibawa di rumah sakit, dia dioperasi. Dia bersaksi kepada dokter, di rumah saya dengan papa mama selalu berdoa. Maka sebelum saya dioperasi, saya minta, boleh saya meminta saya berdoa dulu. Dan dokter berkata, silakan doakan saya. Saudara, biarlah kita selalu membawa pergumulan dan masalah kita kepada Tuhan di dalam doa. Lalu, sudahkah kita belajar menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan? Masa depan keluarga kita. Mungkin seorang bapak dan anak, ibu dan anak, suami dan istri ada masalah-masalah. Saudara, serahkan kepada pimpinan Tuhan. Biasanya kalau orang tua sudah punya anak, cowok belum menikah, ada pergumulan-pergumulan tertentu. Serahkan kepada Tuhan. Tetapi ora et labora. Berdoa dan bekerja. Ingatkan dia bahwa Tuhan baik bagi dia. Demikian juga kalau punya anak putri. Jangan takut
Serahkan kepada Tuhan supaya dipimpin oleh Tuhan. Di dalam kehendak dan rencananya, jangan dilakukan hal yang sebaliknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak terlelap. Dan saudara, saya mengakhiri khotbah ini. Bersama keluarga kita, mari kita sungguh-sungguh menghidupi firman Allah. Dan di dalam keluarga kita, pastilah ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, Bapak dan Ibu, tema-tema berikut, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, dalam bulan keluarga ini, sangat-sangat memberkati kita. Semua membawa kita bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita menghidupi firman Allah, dan bagaimana kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, dan kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Bahwa Tuhan penolong keluargaku. Tuhan penolong keluarga kami. Tuhan penolong keluarga jemaat GKBI. Tuhan, ingatkanlah mereka bahwa hanya Tuhan saja. Dan Tuhan tidak pernah lalai. Dia setia di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk jemaat GKBI yang Tuhan terus pelihara dan jaga. Kami bersyukur untuk pelayanan ibadah online, ibadah hari Minggu dan kategorial boleh berjalan dengan baik. Bapa, biarlah melalui itu kami boleh menyenangkan, boleh muliakan Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan bahkan masalah-masalah yang sedang melanda dunia ini. Dan juga kami jemaat GKBI, masalah ekonomi, kesehatan, studi anak-anak. Oh Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami jalan keluar. Kami juga bersyukur untuk yang berulang tahun. Ada Ibu Christine Susanto, ada Saudari Andre Salim Pranata, ada Adi Lenden Valentino Pangestu, ada Adi Fania Aurelia Kurniawan, ada Adi Sien Miko Johannes, dan ada Bapak Hendra Sutejo Teguh Jaya. Bapak di surga yang baik, Engkau telah anugerahkan kepada saudara-saudara kami. Maka kami doakan, Tuhan juga akan menyertai dan memberkati di hari-hari yang akan datang. Bapak di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Juga pekabaran Injil yang dipakai melalui sekolah-sekolah Kristen, lembaga Kristen, rumah sakit Kristen, dan lembaga-lembaga yang lain yang digunakan. Tuhan berkati itu semua. Sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa. Dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Supaya ditolong oleh Tuhan dalam menangani masalah-masalah pandemi ini. Dan juga dampak daripada pandemi ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan kini waktunya bagi kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat yang di rumah untuk dapat bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita mengakui iman percaya kita yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan dengan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 27 dan 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Persembahan jemaat dapat diberikan lewat transfer ke rekening yang tertera di layar, atau dapat membawanya ke kotak persembahan yang ada di ruang kasih di gereja. Mengiringi persembahan persepuluhan kita angkat satu buah pujian dari Nafiri Rohani nomor 297, Ya Untungku Besar. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergemar damai penuh di kalbu. Tengah angin ribut dan ombak menerpaku, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untungku, sungguh senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penebus. Sungguh benar, besarlah untungku, sungguh senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penebus. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kepadamu ya Bapa atas berkat yang telah kau berikan kepada kami. Kami juga telah memberikan sebagian persembahan dari berkat yang telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Pimpin seluruh majelis dan badan pengurus yang mengelola persembahan ini agar semuanya dapat dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami hati ya Tuhan yang selalu mengucap syukur dan juga dapat mempersembahkan hidup kami untuk mau dipakai Tuhan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bawa persembahan ini. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kita memiliki keyakinan bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong bagi kita dan keluarga kita dalam masalah kehidupan yang kita hadapi, terlebih di masa pandemik saat ini.
kita bawa seluruh anggota keluarga kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan semuanya yang terbaik. Dan kiranya keluarga GKBI dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan sungguh-sungguh kita mengangkat satu pujian, Keluargaku dengan bangkit berdiri. Bapakku datang di hadapanmu, membawa keluargaku ke dalam tanganmu. Bentuklah kami menurut kehendakmu. Kami mau hidup sesuai firman-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami mau setia selalu kepadamu, melayani Tuhanku. Terima kasih Bapa atas keluargaku. Kau telah memberikan semuanya yang terbaik. Pakailah keluargaku menjadi saksimu. Inilah keluargaku. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Mau hidup sesuai firman-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami mau setia selalu kepadamu, melayani Tuhanku. Terima kasih Bapa atas keluargaku. Kau telah memberikan semuanya yang terbaik. Pakailah keluargaku menjadi saksimu. Inilah keluargaku. Pakailah keluargaku menjadi saksimu. Inilah keluargaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh memasuki bulan keluarga.
Dan tema-tema yang diangkat dalam bulan keluarga ini sangat baik sekali. Dan oleh karena itu saya mengajak semua Bapak dan Ibu boleh sungguh menikmati ibadah-ibadah dengan temanya. Dan bahkan kalau boleh share kepada teman supaya juga mereka boleh ikut menikmati ibadah dalam gereja kita dan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan. Saudara dapat melihat tema-temanya nanti di dalam GKBI Forum. Lalu yang kedua saudara, sebagai jemaat GKBI maka gereja sudah menyediakan wadah, yaitu ada persekutuan doa Rabu, ada persekutuan doa pagi, ada ibadah atau persekutuan kategorial mulai sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, usia indah, dan pasutri. Bapak-bapak, Bapak dan Ibu, biarlah itu boleh kita gunakan menjadi wadah. Dan saya boleh melihat, saya sangat diberkati di dalam beberapa persekutuan-persekutuan yang dilakukan. Secara khusus bagi suami istri, pasutri. Wah, sekarang ini kita sudah membuat satu format yang lebih bagus. Ada narasumbernya, ada pembahasan firman, ada diskusi. Datanglah Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa kita masih ada dalam satu situasi pandemi ini. Kemungkinan kita akan bersahabat atau berteman, beradaptasi dengan pandemi ini. Dengan catatan kita terus menjaga protokol kesehatan kita, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jangan suka keluar dengan orang-orang yang banyak yang pada akhirnya kita bisa terinfeksi. Demikian yang boleh saya sampaikan Bapak dan Ibu. Kita maju terus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.